Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alfansah, yang mana kali ini kita masuk pada ranah playlist sekilas nahwu, yang mana pada playlist ini kita akan membahas istilah-istilah atau perihal yang berhubungan dengan nahwu. Nah, untuk playlist ini kita akan mulai mengulik satu persatu kalimat huruf sesuai dengan abjadnya, yaitu alif, ba, ta hingga ya nantinya. Dan pembahasan kali ini akan dimulai dari huruf yang pertama, yaitu huruf hamzah. Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah. Hamzah dalam bahasa Arab merupakan huruf pertama dari huruf hijaiyah. Hamzah itu berbeda dengan alif, karena hamzah dapat menerima harokat, sedangkan alif itu tidak dapat menerima harokat. Contohnya, contoh yang hamzah ini dapat dilihat pada lafaz af'ala. Karena dapat menerima harokat maka disebut dengan hamzah, bukan alif. Untuk contoh alif ini terdapat pada lafaz ma. Alifnya di sini alif mamdudah atau alif yang panjang. Ini disebut dengan alif karena huruf ini tidak dapat menerima harokat, hanya berdiri saja. Maka ini disebut dengan alif, bukan hamzah. Ada juga varian lain dari alif yang disebut dengan alif maksurah selain dari alif mamdudah, seperti yang terdapat pada lafaz al-fata. Nah, yang berbentuk seperti ya ini disebut dengan alif. Tapi alifnya itu adalah alif maksurah atau alif layinah, alif yang layin atau alif yang lembek. Nah, ini ketahuan alif karena sebelumnya berharakat fathah, al-fatah. Jika sebelumnya berharakat kasroh maka itu disebut dengan ya. Nah, ini semua baik itu alif mamdudah ataupun alif maksurah disebut dengan alif karena tidak mampu menerima harokat. Jika ditulis ini melambangkan fonem A yang sebelumnya bertemu dengan huruf yang berharakat fathah. Oleh sebab itu dalam pengucapannya dibaca panjang karena ada dua huruf A, al-fatah dan juga ma. Ini dibaca panjang karena ada dua A, yaitu harokat fathah yang berbunyi A dan alif yang berbunyi A. Nah, kali ini yang akan kita bahas itu adalah hamzah yang merupakan bagian dari kalimat huruf, artinya memiliki makna. Seperti apa yang telah dibahas dalam playlist Jurumiyah part 3 tentang contoh kalimat huruf. Salah satunya itu adalah hamzah istifham yang merupakan kata tanya. Nah, di sini pada playlist ini yaitu sekilas nahwu kita akan mengupas huruf tersebut, yaitu huruf hamzah. Kalimat huruf yang berupa hamzah dalam nahwu itu ada bermacam-macam. Bukan hanya hamzah istifham saja, akan tetapi ada juga yang namanya hamzah taswiyah dan juga hamzah nida. Kita mulai pembahasannya. Yang pertama, hamzah istifham. Hamzah istifham ini merupakan hamzah yang digunakan sebagai kata tanya, yang artinya itu adalah apakah. Nah, fungsinya di sini adalah untuk mentakyin, yaitu menentukan atau memilih suatu jawaban. Kita ambil contoh pada kalimat yang sudah kita bahas dalam i'rab Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 13. Di situ ada potongan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Anu'minu kama amanas sufaha'uh. Yang artinya itu adalah, apakah kami akan beriman seperti halnya imannya orang-orang yang kurang akal itu? Nah, hamzahnya di sini yang terdapat pada awal fi'il mudhari' anu'minu itu merupakan hamzah istifham atau hamzah pertanyaan, yang maknanya itu adalah apakah. Karena di sini merupakan huruf, maka hukumnya mabni, yaitu mabni fathah. Semua huruf itu hukumnya mabni, termasuk hamzah di sini. Hamzah ini tidak mempengaruhi kalimat setelahnya, artinya tidak membuat fi'il mudhari' ini yang terletak setelah hamzah tersebut dibaca nasab ataupun dibaca jazm. Karena hamzah ini merupakan huruf yang tidak mentakfir atau mempengaruhi kalimat setelahnya. Oleh sebab itu fi'il mudhari'nya tetap dibaca rofa karena tajarrud. Karena sepi dari amil yang menasabkan fi'il mudhari' ataupun amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, ini contoh hamzah yang masuk pada kalimat fi'il. Nah, sekarang contohnya hamzah yang masuk pada kalimat isim. Muhammadun ustadzun am tilmizun, artinya itu adalah apakah Muhammad itu seorang ustadz atau seorang murid. Nah, di sini hamzahnya merupakan hamzah istifham yang bermakna apakah. Nah, di sini hamzahnya tidak mempengaruhi kalimat setelahnya, yaitu kalimat isim yang dibaca rofa karena menjadi mubtada. Artinya kalimat Muhammadun ini tidak diapa-apakan oleh hamzah ini, tidak menyebabkan Muhammadun ini dibaca nasab ataupun jer. Oleh sebab itu lafaz Muhammadun masih layak dan tetap menjadi mubtada. Jadi hamzah istifham itu adalah kata tanya yang bermakna apakah. Yang kedua, jenis dari hamzah itu adalah hamzah taswiyah atau hamzah penyamaan.
Hamzah taswiyah ini adalah hamzah yang menyamakan atau menyetarakan dua kalimat. Hamzah ini biasanya terletak setelah lafadz sawa'un yang artinya sama saja, dan disertai dengan am adalah yang berarti ataupun. Amnya di sini merupakan am atifah atau am atof, yang mana am ini terletak di antara dua kalimat yang disetarakan tersebut. Contohnya, kita ambil pada video yang telah kita bahas yang terdapat pada pembahasan surah Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Nah, kita ambil potongan ayat berupa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, yang mana artinya itu adalah sama saja bagi mereka. Apakah engkau Muhammad memperingatkan mereka ataupun tidak kau peringatkan mereka? Nah, lihat di sini hamzah taswiyah terletak setelah sawa'un, kata sawa'un, dan setelahnya ada amu adalah yang berada di antara dua kalimat yang disetarakan, yang berupa anzartahum dan lam tunzirhum. Nah, di sini hamzah taswiyahnya ini bermakna apakah juga, tapi apakahnya ini berupa sebuah kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Maka maknanya itu adalah sama saja bagi mereka, apakah itu kamu memperingatkan mereka ataupun kamu tak memperingatkan mereka. Atau jika dimaknai bebas, ini bermakna baik itu atau entah itu, seperti sama saja bagi mereka, baik itu kamu memperingatkan mereka ataupun kamu tidak memperingatkan mereka, atau juga bisa dimaknai dengan entah itu. Artinya penyetaraan kalam sebelumnya dengan kalam setelahnya, am atifah. Itu hasilnya itu adalah sawa'un, sama saja. Nah, hamzah di sini merupakan hamzah taswiyah atau hamzah yang menyetarakan dua kalam setelahnya. Nah, jumlah fi'liyah yang terletak setelah hamzah ini boleh ditakwil dalam bentuk masdarnya. Takdirnya itu adalah inzarukah. Oleh sebab itu kedudukannya hamzah ini dengan jumlah setelahnya itu menjadi mubtada karena ditakwil terhadap masdar, yaitu mubtada muakhir dari sawa'un. Jika sawa'unnya ini tetap dimaknai sebagai masdar yang menjadi khobar muqaddam. Tapi jika sawa'unnya ini washof atau kita maknai sifat sebagai isim fa'il dan menjadi khobar dari lafadz sebelumnya, maka hamzah dan jumlah yang ditakwil oleh hamzah itu menjadi fa'il dari sawa'un yang bermakna isim fa'il mustawin. Karena isim fa'il yang menjadi khobar itu terkadang mengamal seperti fi'ilnya, yaitu mempunyai fa'il. Seperti sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Apa yang sama saja? Yaitu a'anzartahum am lam tunzirhum, yaitu adanya peringatanmu pada mereka ataupun tidak adanya peringatanmu. Jadi jumlah adanya peringatanmu pada mereka ataupun tidak adanya peringatan itu menjadi fa'il dari sawa'un yang bermakna mustawin. Tapi pada klip tersebut, agar mudah saya i'rab sebagai mubtada muakhir yang mana khobar muqaddamnya itu adalah sawa'un. Sedangkan jumlah dari mubtada muakhir dan khobar muqaddamnya itu menjadi khobar dari inna, yaitu innal ladzina kafaru. Jadi hamzah taswiyah itu adalah hamzah penyetaraan yang maknanya itu bermakna apakah sebagai pernyataan, bukan sebagai pertanyaan. Dan harus terletak setelah sawa'un dan setelahnya ada huruf amu adalah yang bermakna ataupun. Jenis hamzah yang nomor 3 itu adalah hamzah nida, yaitu hamzah nida lil qorib. Hamzah nida lil qorib adalah hamzah yang digunakan untuk memanggil seseorang jarak dekat. Dan fungsinya sebagai huruf nida atau kata panggil, yaitu huruf pemanggil sebagai pengganti dari lafadz ad'u yang artinya saya memanggil. Dalam bahasa Indonesia, huruf nida ini disebut sebagai kata panggil, seperti kata hei. Jadi artinya hamzah nida di sini kita artikan sebagai hei saja. Contohnya, Muhammadu, yang artinya itu adalah hei Muhammad. Tapi Muhammadnya di sini dekat saat dipanggil. Oleh sebab itu disebut dengan hamzah nida lil qorib, kata panggil jarak dekat. Tapi jika Muhammadnya itu jauh, maka pengucapan hamzahnya menjadi lebih panjang menjadi Muhammadu. Nah, penulisannya itu ada benderanya di atas yang menandakan bahwasanya pembacaannya itu dibaca panjang. Muhammadu. Nah, hamzah yang panjang ini disebut dengan hamzah nida lil ba'id, kata panggil jarak jauh. Kalau diartikan itu sama saja hei Muhammad, akan tetapi intonasi atau penekanan kata A-nya itu lebih panjang, yang menandakan bahwasanya orangnya itu jauh. Nah, hamzah di sini karena merupakan kalimat huruf, hukumnya mabni atau tetap, yaitu mabni fathah A.
Sedangkan kata setelah hamzah ini disebut dengan munada yang berjenis munada mufrad alam. Hukumnya kata setelahnya ini adalah mabni dhammah tanpa tanwin. Tapi mahalnya itu mahal nasab karena menjadi maf'ul bih dari fi'il yang dibuang berupa unadi, yang artinya saya memanggil. Jadi hamzah nida itu adalah kata panggil. Hamzah yang digunakan untuk memanggil maknanya itu adalah hei. Jadi di antara tiga hamzah di sini yang tidak mempengaruhi kalimat setelahnya itu adalah hamzah istifham saja. Sedangkan hamzah taswiyah itu mempengaruhi, yaitu mentakwil lafaz setelahnya menjadi masdar sehingga bisa dijadikan sebagai fa'il dan juga mubtada. Hamzah nida ini mempengaruhi karena lafaz yang terletak setelahnya jika mufrad alam maka dia harus dibaca mabni dhammah tanpa tanwin. Tapi jika berupa mudhof maka harus dibaca nasab. Nah, ketiga hamzah itu semuanya merupakan kalimat huruf dan hukumnya mabni. Tapi terkadang kita juga menemukan istilah hamzah wasol dan juga hamzah qata'. Hamzah ini bukan termasuk dari kalimat huruf, akan tetapi kita akan menjelaskan keduanya juga, hanya sebatas tahu. Hamzah wasol. Hamzah wasol adalah hamzah yang berada di awal kata dan biasanya dibaca apabila ada di awal kalam. Akan tetapi tidak dibaca jika ada di tengah kalam. Maksudnya hamzah dalam kata tersebut dibaca saat permulaan tapi hilang saat diwasol atau disambung dengan kata sebelumnya. Contohnya ar-rahimi. Yang termasuk hamzah wasol itu adalah hamzah di awal, yaitu ar-rahimi dibaca ar saat berada di awal kalam. Tapi jika diawali dengan kalimat lainnya atau berada di tengah kalam, maka hamzahnya hilang. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, ar-rahmanir rahimi disambung. Ar pada lafaz ar-rahimnya itu hilang, tidak dibaca ni ar-rahimi karena hamzahnya merupakan hamzah wasol. Nah, ini contoh hamzah wasolnya terdapat pada kalimat isim. Contoh yang terdapat pada kalimat fi'il biasanya terdapat pada fi'il amar sulasi mujarrad seperti ukhruj. Jika di awal kalam ukhruj ini u-nya dibaca ukhruj. Tapi jika sebelumnya ada kata lain seperti fa, maka nya itu menjadi hilang. Contohnya fakhruj. Harokat u-nya itu hilang pada lafaz u menjadi fakhruj. Nah, ini merupakan hamzah wasol. Hamzah qata'. Hamzah qata' ini adalah hamzah yang dibaca baik itu di awal maupun di tengah kalam. Contohnya hamzah yang terdapat pada lafaz af'ala. Af'ala jika berada di awal kalam ini tetap dibaca af'ala. Juga jika diawali dengan huruf lainnya seperti ditambahi dengan waw, wa af'ala itu tetap dibaca a karena hamzahnya merupakan hamzah qata'. Dan biasanya penulisan hamzah qata' itu di atas alifnya itu ada huruf hamzahnya. Sedangkan hamzah wasol itu di atas alifnya tidak ada hamzahnya. Nah, itu biasanya perbedaan antara hamzah wasol dan hamzah qata'. Jadi pada pembahasan kali ini kita telah membahas 3 kalimat hamzah yang merupakan kalimat huruf, yaitu hamzah istifham, hamzah taswiyah, dan hamzah nida. Dan juga bonus berupa hamzah wasol dan juga hamzah qata'. Wallahu a'lam bishawab.